Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala khairi bariyatih Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajma'in. Kembali mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita di dalam kehidupan dunia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan akhirat. Kita bisa bersanding bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Masih dalam momentum bulan Syawal, maka saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan segenap apa yang kita curahkan di dalam bulan Ramadan dari berbagai macam amal ibadah, puasa kita, tarawih kita, infak sedekah, zakat kita, dan berbagai macam amal ibadah yang telah kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Dan alhamdulillah, rasa yang begitu bahagia di malam hari ini kita bisa bertemu kembali, mengawali kajian kita selepas libur panjang, gitu Pak. Ya, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita tentunya memberikan sebuah kebahagiaan tersendiri di hati kita. Karenanya Imam Ibnul Munkadir pernah berkata, ma baqiya min laddatid dunya illa min thalath. Kata beliau, tidaklah tersisa dari kenikmatan di dalam kehidupan dunia kecuali dari 3 hal, Pak. Kata beliau, yang pertama adalah liqaul ihwah, bertemunya kembali satu saudara dengan saudara yang lain, satu teman dengan teman yang lain, satu kerabat dengan kerabat yang lain. Dan alhamdulillah ini mampu kita dapatkan bersama di malam hari ini. Dan yang kedua, kata beliau, adalah sholatul jamaah. Tidak ada yang tersisa dari kenikmatan di dalam kehidupan dunia. Yang kedua, kata beliau, yaitu sholat secara berjamaah. Dan alhamdulillah diri kita
senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sholat fardu secara berjamaah. Dan yang ketiga kata beliau adalah qiyamul lail. Tidak ada yang tersisa dari kenikmatan hidup di dalam kehidupan dunia, kata beliau, kecuali seseorang bangun di sepertiga malam, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal ibadah, di antaranya yaitu dengan salat tahajud. Maka tiga hal ini jangan sampai hilang di dalam diri kita. Yang pertama, kita jalin kembali tali silaturahim, di antaranya dengan mengikuti kajian. Yang kedua adalah kita tunaikan salat fardu kita dengan cara salat secara berjamaah. Dan yang ketiga, mari kita sempatkan di sepertiga malam ketika kita terbangun dari tidur kita, jangan kita lupakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Oleh karenanya mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita akan kaji bersama betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Tentunya setiap kita memiliki satu keinginan yang begitu tinggi, yaitu memiliki ilmu yang bermanfaat. Tapi tidak setiap kita paham bagaimana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka untuk mengawali kajian kita di bulan Syawal ini, maka saya mengutip daripada perkataan salah seorang ulama besar, yaitu Sufyan ibnu Al-Uyainah. Beliau mengatakan bahwa tahapan mencari ilmu yang pertama adalah dengan cara mendengarkan. Fastami'u lahu. Kan di dalam kajian, di dalam thalabul ilmi seringkali disebutkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang lebih utama yang dilakukan oleh seorang hamba ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Fastami'u lah. Yang pertama, dengarkan dengan seksama. Yang kedua, kemudian kiat yang kedua, tahapan yang kedua adalah dengan cara diam. Alhamdulillah nih, di masjid kita sudah terkondisikan ya. Si ngobrol nih biasanya di luar sana nih anak-anak kecil. Tapi alhamdulillah nih orang-orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah terkondisikan mendengar dengan seksama, semuanya nopo dalam keadaan diam. Yang ketiga yaitu menyimak dengan penuh perhatian. Tentunya nopo? Dia siapkan sebuah pertanyaan di akhir daripada kajian. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah dengan cara menjaganya. Bagaimana cara menjaga ilmu? Yang pertama tahapannya adalah dengan cara nopo? Mengikat ilmu tersebut dengan menulis. Nah, ini Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan cara mengamalkan. Apa yang kita dapatkan dari thalabul ilmi, samrahnya, buahnya adalah apa? Amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min ilmin
laisa lahu thamratun. Betapa banyak di antara seseorang yang mendapatkan sebuah ilmu tapi tidak mendapatkan buah dari ilmu tersebut. Betapa banyak orang mengumpulkan dan menghafalkan ilmu, Pak, tapi jarang di antara mereka mampu mengamalkan ilmu yang mereka. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser satu langkah telapak kaki seorang hamba di dalam kehidupan akhirat sampai akan ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya apa? Wa an ilmihi. Ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ilmu. Seberapa jauh dia amalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Kemudian setelah itu ya, menyebarkan daripada ilmu tersebut. Ya, makanya kata salah seorang ulama, Abdullah bin Abdul Wahhab, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyampaikan 4 masail, 4 pembahasan, 4 perkara yang jangan terlewat daripada diri kita. Yang pertama adalah apa, Pak? Al-ilmu. Yang kedua, wal amalu bihi, yaitu beramal sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Yang ketiga, wad da'watu ilaihi. Bagaimana seseorang mampu mendakwahkan ilmu yang dia. Dan yang keempat, was-sabru alaihi. Seseorang mampu bersabar di dalam mencari ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Inilah tahapan kita di dalam thalabul ilmi. Ketika seseorang ingin itqan, betul-betul mantap ilmu yang dia miliki, maka kata Sufyan ibnu Uyainah, beliau mengatakan harus melalui tahapan-tahapan yang telah disebutkan oleh beliau. Kita ulangi. Yang pertama apa? Mendengarkan. Yang kedua, diam. Yang ketiga, menyimak dengan penuh perhatian. Yang keempat, menjaganya. Yang kelima, mengamalkannya. Dan yang terakhir, maka dakwah yang terbaik adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Luar biasa, Pak. Setiap kita tentunya pengen berada di satu posisi. Posisi apa? Khairu ummah, yaitu sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jangan terlewat dari diri kita adalah menyebarkan ilmu yang kita miliki dengan cara apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari wa tu'minuna billah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullah ajmain. Maka tema kita pada malam hari ini yaitu tentang masalah adab. Tentang masalah apa, Pak? Adab. Adab terhadap diri sendiri. Maka luar biasa saya ingatkan satu ayat di dalam Al-Quran. Selepas kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan, 1 bulan penuh Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Maka harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana seorang hamba tergolong ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan sebuah kemenangan. Sementara kemenangan tersebut harus dijaga sampai kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, menjadi juara bertahan. Maka orang yang akan mendapatkan juara bertahan adalah orang-orang yang mampu menggabungkan antara Islam, iman, dan ihsan. Terkadang seseorang hanya terpatok dalam 2 hal, menunaikan rukun Islam, menunaikan rukun iman, tapi terlewat dari dirinya yaitu memenuhi rukun ihsan. Maka dalam ayat ini luar biasa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Orang tersebut memiliki yang pertama apa Pak? Iman. Yang kita istilahkan keimanan tersebut merupakan amalan-amalan batin. Yang kedua, wa amilus shalihat. Tidak hanya keimanan yang dimiliki di dalam dirinya, akan tetapi keimanan tersebut memunculkan amal saleh. Yang ini kita istilahkan dengan apa Pak? Islam. Itu amal-amal zahir. Namun yang lebih menarik daripada ayat ini, innallaha la nudhi'u ajra man ahsana amala. Amal saleh yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di mizan Allah di yaumil hisab. Itu kenapa? Karena kita memiliki man ahsana amala. Kita kerjakan amal soleh kita di hadapan Allah dengan apa? Ahsana amala. Apa itu ahsana amala? Ihsan. Maka luar biasa. Amal ibadah yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diikat kencang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu memadukan antara Islam, iman, dan ihsan. Melalui pelatihan sebulan penuh, kita mencapai pada posisi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Posisi tertinggi seorang hamba di hadapan Allah yaitu posisi muhsin. Muslim standar minimal. Di atasnya ada apa Pak? Mukmin. Dan derajat paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Muhsin. Sehingga luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan ulaika lahum jannatu adnin. Tanpa disebutkan oleh Allah dengan berbagai macam amal-amal ibadah di hadapan Allah. Tapi ketika ditutup dengan innallaha la nudhi'u ajra man ahsana amala, langsung disebutkan oleh Allah ulaika lahum jannatu adnin. Tanpa dijabarkan langsung disebutkan oleh Allah mereka orang-orang yang mampu menggabungkan iman, Islam, dan ihsan, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga Aden. Marga surga Aden ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususannya tajri min tahtihimul anhar. Mereka akan diberikan apa? Sebuah tempat yang mana tempat tersebut mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin. Mereka akan diberikan perhiasan-perhiasan berupa gelang dari apa? Emas. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak. Dan mereka akan dipakaikan dengan pakaian terbaik. Apa pakaian terbaik? Sutra. Yang ini dalam kehidupan dunia kita sebagai seorang laki-laki diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun nanti ketika kita masuk ke dalam surga Aden, kita akan dipakaikan dengan pakaian terbaik. Sabutan. Kalau kita memiliki pakaian terbaik, seringkali kita gunakan untuk apa Pak? Untuk sholat. Itu naik kita Pak. Naik orang luar untuk apa? Untuk jalan-jalan, untuk pesta, untuk apa? Kondangan. Ini dikondisikan oleh Allah. Setiap hari kita apa? Diberikan pakaian terbaik sebagai pesan bagi Allah nanti dalam kehidupan akhirat di dalam surga Allah. Isinya hanya apa? Sebatas kebahagiaan. Setiap hari apa Pak? Pesta, kambing guling, macam-macam begitu kita. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik. Puncak daripada kebahagiaan seseorang bagaimana mereka diberikan dipan-dipan untuk istirahat mereka. Untuk apa? Menikmati daripada apa yang diberikan oleh Allah, apa yang disiapkan oleh Allah di dalam kehidupan akhirat itu di surga Allah Subhanahu wa taala.
sekelilingnya dipenuhi dengan apa? Kenikmatan, bawahnya mengalir daripada apa? Sungai. Ketika melihat ke atas, mereka mampu melihat daripada surga yang lebih baik daripada surga yang dia berarti nek ono iren-irenan nggih. Begitu nggih? Kalau kita kan seperti itu nggih. Kita diberikan sesuatu sementara orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Apa yang muncul dalam hati kita? Ingin iri, Pak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Wa naza'na ma fi sudurihim." Kata Allah, Pak, di dalam kehidupan akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mampu melihat surga yang ada di atas mereka, apa kata Allah? Wa naza'na. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita bahwa apa yang kita dapatkan di dalam surga semuanya mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita kan kadang nggak bahagia, Pak, walaupun kita dapat rezeki dari Allah. Kenapa? Ada orang yang lain yang lebih banyak rezekinya dibandingkan kita. Tapi dalam surga Allah kata Allah, wa naza'na ma fi sudurin. Kami cabut apa-apa yang ada di dalam hati mereka. Apa yang ada di dalam dada-dada mereka, min ghillin, dari rasa nopo iri. Luar biasa, Pak, luar biasa. Makanya kata para ulama, barang siapa yang menginginkan seseorang hidup di dalam kehidupan dunia tapi rasa penduduk surga, maka dia harus hilangkan di dalam dirinya apa? Rasa iri dan rasa dengki. Tapi ya angel, Pak. Angel nggih. Nikmat thawabu wa hasunat murtafaq. Orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang terbaik dan tempat istirahat yang terindah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak, Ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Seseorang berada di posisi puncak menggabungkan antara Islam, iman dan ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya modal yang paling utama apa yang ada di dalam diri. Oleh karenanya kita bahas pada kesempatan malam hari ini tentang adab terhadap diri sendiri yang akan melejitkan potensi kita di hadapan Allah agar kita mendapatkan derajat ihsan. Bagaimana kita mampu menggabungkan antara Islam, iman dan ihsan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu jamaah rahimakumullah, maka kita mengutip daripada apa yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Minhaj Al-Muslim. Beliau mengatakan di permulaan daripada adab terhadap diri sendiri. Beliau mengatakan la syakka annal muslima yu'minu bi anna sa'adatahu fi kilta hayataihi al-ula wa thaniyah mawqufatan ala mada ta'dibi nafsihi wa tadhibiha wa tazkiyatiha wa tathhiriha. Tidak diragukan, kata beliau, bahwa seorang muslim meyakini bahwasannya kebahagiaan yang dia dapatkan fi kilta hayataihi, di dalam dua kehidupannya. Yang pertama adalah kehidupan dunia, wa tsaniyah, yaitu kehidupan akhirat, mauqufatan ala mada ta'dibi nafsi. Semuanya terpatok ya dalam masalah apa? Belajar adab terhadap diri sendiri. Wa tatyibiha, ketika seseorang sudah belajar tentang masalah adab, maka dia akan memperbaiki dirinya. Ketika diri sudah baik, maka yang kedua adalah dia mampu menyucikan dirinya. Tapi ketika seseorang berada di dalam kehidupan dunia, kesucian hati tidak akan dipertahankan oleh seorang hamba. Kenapa? Karena setan selalu menggoda diri. Min baini aidihim, dari depannya, wa min khalfihim, dari belakangnya, wa an yaimanihim, dari sebelah kanannya, dari sebelah kirinya. Maka apa yang terjadi? Poin yang berikutnya, wa tadhhirina. Kadang hati sudah bersih, ternodai, maka butuh dibersihkan.
Kama anna syaqaha manutun bi fasadiha wa khabatiha. Begitu juga jiwa seseorang akan buruk, akan jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kerusakan yang ada di dalam diri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung kata Allah Subhanahu wa taala orang yang menyucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang apa? Mengotori diri. Maka ada satu hal yang perlu kita resapi bersama. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-9. Yang kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Bagaimana prosesnya? Prosesnya kata Imam Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, sebelum seseorang mendapatkan target utama, apa target utama? Sa'adatu fid dunya wal akhirah, kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat. Maka seseorang harus melalui tahapan-tahapan seseorang sebelum dia mendapatkan garis finish berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa tahapannya? Tahapan yang pertama, ta'dibun nafsi, memperkaya diri dengan adab terhadap diri sendiri. Ketika seseorang sudah belajar tentang masalah adab, maka poin yang kedua, ta'dibun nafsi. Bagaimana seseorang memperbaiki diri dengan ilmu yang telah dia dapatkan. Itu Pak. Ada proses memperbaiki diri dengan didahului dengan apa? Ilmu. Maka ketika seseorang ingin memperbaiki diri tanpa didasari dengan sebuah ilmu, maka sungguh yang dia dapatkan bukan kebaikan, justru sebuah kerusakan. Kemudian yang ketiga adalah apa Pak? Tazkiyatun nafs. Ketika jiwa sudah baik, maka yang perlu kita pertahankan adalah bagaimana menjadikan diri kita menjadi diri yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika diri menjadi suci, maka setan itu perannya luar biasa. Sehingga apa? Setiap ada kotoran yang menempel di dalam diri kita, maka perlu tadhhirun nafsi. Apa itu tadhhir? Yaitu membersihkan. Inilah tahapan yang perlu kita lalui. Belajar adab, memperbaiki diri, mensucikan diri, baru dengan cara apa? Membersihkan diri kita agar kita mendapatkan sa'adatu fid dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tepat sasaran. Baik Bapak-bapak, Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melanjutkan pembahasannya di dalam kitab Minhajul Muslim, kama yu'minu al-muslim bi anna ma tadhuru bihi an-nafsu wa tazku huwa hasanatul imani wal amalus salih. Maka perlu diperhatikan bahwa seorang muslim tidak mampu membersihkan daripada dirinya dan tidak mampu mensucikan dirinya kecuali dia memiliki dua pembersih. Sabunnya apa Pak? Sabun yang pertama adalah apa? Hasanatul iman. Kita memiliki iman yang baik. Mustahil seseorang tergerak hatinya, termotivasi dirinya untuk beramal soleh kecuali dia memiliki kebaikan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasa, sahabat itu pertama kali didandani bukan masalah amal ibadahnya, tapi yang didandani pertama kali tentang bagaimana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 13 tahun lamanya Pak. Berapa? 13 tahun lamanya Nabi SAW mengarahkan sahabatnya
untuk menjadi pribadi terbaik, mendapatkan kebaikan iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tahun yang pertama ketika turun syariat peperangan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Kata Allah, wahai para orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan atas kalian apa? Perang. Wa huwa kurhun lakum. Dan perang ini merupakan sesuatu yang kalian benci. Tapi luar biasa, Pak. Ya. Ini tanda daripada suci dan bersihnya diri sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ketika syariat tersebut turun, mereka para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang tergerak hatinya, ada yang menolak, Pak. Tapi luar biasa dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala di penggalan ayat yang berikutnya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kalian benci itu merupakan sebuah kebaikan yang akan kalian dapatkan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Ya, tapi bisa jadi apa yang kalian cintai itu merupakan sesuatu yang buruk bagi. Maka luar biasa ketika mendengar ayat ini, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam semuanya hatinya lapang menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika di kesempatan-kesempatan berikutnya disiarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan terjadi sebuah peperangan, apa yang terjadi, Pak? Baik, semuanya apa? Memanggil, ya, menjawab panggilan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diri-diri mereka sudah bersih, sudah suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka memiliki hasanatul iman. Memiliki apa, Pak? Keimanan yang baik. Makanya ngapunten, Pak. Ketika kita punya seorang anak, jangan terlalu kita biasakan anak kita itu untuk memperbanyak apa, Pak? Amal ibadahnya, Pak. Tapi yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita upayakan adalah bagaimana anak kita itu memiliki iman. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah terkondisikan keimanannya, amal ibadah apapun akan dirasakan mudah, Pak. Tapi berbeda ketika seseorang terbiasa dengan amal ibadah, nanti ketika dia mukallaf, Pak. Kenapa, Pak? Mukallaf. Kondisi sudah terbebani syariat, apa yang terjadi, Pak? Bosan, beban. Itulah yang terjadi di pendidikan kita. Kita terlalu mengarahkan anak kita, ya, amal ibadah apa baik, nek bisa diakai, tapi kita lupa satu hal, yaitu tentang bagaimana anak kita memiliki hasanatul iman, baiknya iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul, Pak. Pendidikan kita itu kan ketika kita memiliki seorang anak, bapaknya seragam jamaah, anaknya 3. Tapi sudahkah kita sampaikan kepada anak kita, nak, bahwasanya kita menjalankan ibadah ini kenapa? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belum mengenalkan anak kita tentang masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mustahil ketika anak kita tumbuh besar, apa yang terjadi, Pak? Diri mereka jauh daripada bersih dan sucinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pendidikan kita itu salah, Pak. Pendidikan kita hanya sebatas dohir. Sementara yang paling pokok dalam pendidikan anak kita adalah tentang masalah tentang masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang betul generasi muda itu goyah, tawaran dunia sedikit itu sudah goyah, Pak. Kenapa? Tadi keimanan kita di hadapan Allah belum. Sehingga yang berikutnya wal amal saleh. Ketika seseorang sudah memiliki keimanan yang baik di hadapan Allah, maka modal yang kedua untuk mensucikan dan membersihkan diri dia dengan mengucapkan amal saleh. Luar biasa.
Kemudian beliau mengatakan wa anna ma tatadassa bihi wa tahtan wa tafsud huwa sayyi'atul kufri wal ma'asi. Dan ketahuilah bahwasannya buruknya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara apa? Sayyi'atul kufri. Karena kita begitu dekat dengan kekufuran. Begitu dekatnya kita dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu gimana? Kita balik kajian, ya, tunggang motor, disalib nih kok, orang mbak-mbak sing ora kerudungan, semacam-macam. Itulah kemaksiatan yang dihadapkan oleh Allah kepada diri-diri kita. Sehingga kita mencoba untuk senantiasa menyucikan dan membersihkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kiat-kiat yang ada. Nanti insya Allah kita akan bahas bersama dengan bagaimana kita memiliki kiat-kiat agar menjadikan diri kita menjadi bersih dan suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min idza adnaba kana nuqtatun sawda'u fi qalbi." Ketika seseorang bermaksiat, berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tergores di dalam hatinya nuqtatun sauda, goresan yang berwarna hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Ketika seseorang bertaubat kepada Allah, menyadari kesalahan dan kemaksiatan di hadapan Allah, apa yang Allah lakukan? Hati tersebut akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in zadat fadzalika ar-rajul alladhi dzakara Allah fi qalbi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tetapi jika ia bertambah kemaksiatan, maka akan bertambah juga nuqtatun sauda, yaitu bintik-bintik dan itulah penghalang yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati. Betapa banyak ya. Seseorang sekalipun dia berhijrah, namun tetap dia hatinya karena tidak ada usaha untuk menyucikan dan membersihkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas mengklaim dirinya bahwa dirinya sedang melakukan atau proses di dalam hijrah. Baik, Bapak-bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullah ajma'in. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan yang pertama adalah takwa Allah, yang kedua adalah husnul khuluq. Lagi-lagi tentang masalah akhlak dan adab yang kita miliki. Maka untuk mengokohkan piala ketakwaan di dalam diri kita selepas daripada bulan Ramadan, maka kita perlu adanya pembelajaran tentang masalah adab terhadap diri sendiri. Baik, yang berikutnya, wa yattabi'u fi islahiha wa ta'dibiha bitatahhuri wa tasku al-khutuwat at-taniyah. Maka seseorang ketika menginginkan perbaikan di dalam dirinya, menjadikan hatinya dan dirinya bersih, menjadikan diri dan hatinya suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harus melalui beberapa proses. Proses yang pertama apa, Pak? Taubat kepada Allah Subhanahu. Nanti akan kita bahas tentang masalah taubat. Tapi yang menarik, dan kemarin hari Senin saya itu baru mengaji tentang tafsir daripada surat Shad. Ayat sekitar ayat 30-an namanya. Mengisahkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Siapa itu Nabi Sulaiman? Putra daripada siapa? Dawud alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya, Nabi Dawud istrinya berapa, Pak? Ya. Berapa? Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, istri daripada Nabi Dawud 100 perempuan. Berapa, Pak?
100. Kita saja satu saja, Pak. Ini berapa, Pak? 100. Tapi luar biasa. Dari 100 istri memunculkan begitu banyak anak-anak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa ni'mal 'abdu innahu awwab." Dan sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala, innahu awwab. Siapa? Mensifati Nabi Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman punya sebuah karakter. Apa karakternya? Innahu awwab. Dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas nih, tapi ini sebagai mukaddimah saja, sebagai permulaan saja bagaimana taubatnya para nabi zaman dahulu. Nek zamannya Nabi siapa? Musa itu harus bunuh diri ketika ingin bertaubat, Pak. Tapi Nabi Sulaiman itu menarik. Jadi Nabi Sulaiman, Pak, itu punya satu kebiasaan. Kebiasaan apa? Beliau memiliki satu ekor kuda, Pak. Yang seekor kuda itu selalu dirawat kapanpun dan dimanapun. Dengan cara apa? Dielus-elus, dimandikan dan lain sebagainya. Tapi beliau komitmen bahwasannya kuda tersebut jangan sampai melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, jenenge manusia kadang orang bisa istiqomah kan gitu nggih. Maka luar biasa diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya tidak bisa hilang daripada diri siapa? Nabi Sulaiman. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman beliau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi, Pak? Karena beliau adalah punya karakter yaitu selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika turun peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Fa'aqaraha, di dalam sebuah keterangan hadis di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Ketika dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, kuda yang beliau sangat cintai, apa yang terjadi? Langsung disembelih. Ngapunten. Ada di sini yang punya satu kesenangan. Ketika dia sadar bahwa kesenangan tersebut melalaikan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia buang, kemudian dia singkirkan, ada apa betul, Pak? Angel gitu. Makanya diterapkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Abu Bakar. Abu Bakar ketika beliau sibuk dalam satu hal, kemudian berkumandang adzan, kemudian dia masih sibuk dengan kesenangannya, beliau langsung lempar itu, Pak. Beliau langsung lempar. Dia langsung menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab dalam satu riwayat dijelaskan, suatu ketika beliau menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat di masjid. Qadarullah, dia punya kesenangan. Senang nyawangi tanduran, naik lagi panen. Bahkan luar biasa. Di perjalanan menuju masjid, beliau melihat kebun yang penuh dengan buah-buahan yang sedang dipanen. Apa yang terjadi? Qadarullah, terlambat sholat. Terlambat, Pak. Garis bawah ini terlambat. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, ladang yang beliau miliki, yang membuat beliau terlambat, dijual dan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada, Pak, model seperti ini? Subhanallah. Ini sahabat-sahabat ini sedang meniru daripada taubatnya Nabi Sulaiman. Apa yang membuat dirinya senang sehingga melalaikan Allah Subhanahu wa taala, beliau singkirkan. Ini angel, Pak. Nggih. Sak niki nggih, nek model kaya iki gonta-ganti HP, Pak. Karena apa yang kita senangi HP nggih, Pak.
tangi turu sing digoleki. Kesan iki napa? Ya. Gonta-ganti. Nah, ini modelnya sana seperti itu. Ya. Kemudian Bapak-bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah ya al-muraqabah. Yang kedua apa? Al-muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-muhasabah, introspeksi diri. Dan yang keempat adalah apa? Al-mujahadah, semangat dan berusaha untuk menjadi pribadi terbaik di hadapan Allah dengan cara melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu. Oke, kita kupas satu persatu tentang masalah taubat. Wal muradu minha, yang dimaksud dengan taubat at-takhalli an sa'iril dunubi wal ma'asi. Bagaimana seseorang itu bisa mengosongkan dirinya dari setiap dosa dan setiap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Makanya ada satu kutipan ini syair wallahu a'lam. Ada yang mengatakan syair ini merupakan perkataannya Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan dari penyair Arab. Di dalam syair tersebut dikatakan, Khalid dunuba saghiraha wa kabiraha zakat. Ya. Nek seseorang ingin menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah, Khalid dunuba saghiraha wa kabiraha. Enyahkanlah, jauhkanlah diri-diri kita dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Maka di penggalan syair yang berikutnya dikatakan, wa'mal kamashi fauqal ardi yahdaru ma yara. Maka beramallah di dalam kehidupan dunia sebagaimana seseorang meniti satu jalan yang di jalan tersebut ditakutkan adalah sebuah duri. Yahdaru ma yara, sehingga dia akan apa? Berhati-hati. Maka dari syair ini kita menangkap satu pesan yang begitu luar biasa. Nek urip neng dunya itu napa? Harus selalu waspada. Ya, seperti pesannya siapa? Bang Nabi gitu. Waspadalah, waspadalah. Ya. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Maka poinnya agar kita napa? Bisa selalu menjauhi dosa kecil dan dosa besar. Jangan sekali-kali kita meremehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Karena apa? Yang namanya gunung itu merupakan tumpukan-tumpukan dari kerikil. Ya. Maka inilah yang disebut dengan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubat secara nasuha. Ya. Apa nasuha? Sungguh-sungguh. Selalu ingat dan menasehati dirinya sendiri, oh, aku ingin tobat sigi napa? Aja nglakoni maksiat. Itulah nasuha. Asa rabbukum, bisa jadi dengan taubatnya kalian Allah Subhanahu wa taala akan mengkafirkan sayyi'atikum, menggugurkan apa? Keburukan-keburukan kita. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan diri-diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah buah daripada taubat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, syarat daripada taubat, Pak. Syarat daripada taubat. Yang pertama, hendaknya taubat itu dilakukan dengan ikhlas. Ini yang pertama. Harus betul-betul apa? Dilandasi dengan keikhlasan, bukan kepentingan orang lain. Yang kedua adalah dengan cara menyesali serta merasa sedih atas dosa yang telah dia lakukan. Yang ketiga adalah segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Dan yang keempat adalah al-azmu al-qawi, punya tekad yang besar untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Dan yang kelima, taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis. Kapan tertutupnya taubat bagi seorang hamba?
Ya, nyawa di kerongkongan. Ketika apa? Sudah terjadi kiamat, maka mari kita betul-betul optimalkan taubat kita di hadapan Allah. Ya, kita punya keyakinan bahwasanya setiap kita punya sebuah dosa. Tapi tentunya tidak setiap kita mampu membalut dosa tersebut dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang mau buru-buru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Kalau urusan dunia itu konsepnya apa, Pak? Fantasyiru. Ya, menyebar. Ya, nek menyebar itu bagaimana, Pak? Buru-buru apa mboten? Hah? Hah? Menyebar santai kan gitu nggih. Ya, halal bihalal di masjid salam-salaman, bubare pada pelayan apa santai, Pak? Itu. Tapi nek urusan dunia, adanya apa? Wasari'u, napa bersegera, fastabiqu, berlomba. Makanya tidak ada sebuah kebaikan melebihi kebaikan daripada seseorang ketika bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada istilah tobat yang nunggu tua. Nah sekarang pertanyaannya, sekarang sudah tua atau dereng, Pak? Maka tidak ada kata ya lain kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya ini keutamaan daripada taubat. Ya, kemudian yang berikutnya satu hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini. Lallahu asyaddu farahan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala asyaddu farahan, paling senang, paling bahagia bitaubati abdihil mu'min, dengan apa? Taubatnya seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sesama muslim, sesama makhluk, sesama manusia, untuk meminta maaf kan angel gitu, Pak. Kenapa? Bok ditolak, terus macam-macam pikirannya. Bok malah dibales, bok malah kerasa gitu, Pak. Tapi ketika seseorang meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru inilah cara kita membahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggembirakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min rajulin fi ardi dawiyatin muhlikatin ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Kebahagiaan Allah itu lebih besar dibandingkan seseorang yang ketika itu di tempat yang tidak ada seorang pun. Yang ketika seseorang masuk ke tempat tersebut itu sudah dinyatakan hilang. Yang mana dia membawa rahilatuh, dia bawa apa? Tunggangannya, 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, yang mana di atas tunggangan tersebut perbekalan makanan dan minuman semuanya ditaruh di atas tunggangan. Fanama fastayqadha wa qad dhahaba. Ketika dia tidur dan terbangun dari tidurnya, tunggangannya kabur. Fatalaba hatta adrakahu al-'atash. Dia cari tunggangannya tersebut sampai apa? Dia merasa kehausan. Nganang ini pelayon ngalor ngidul ora ketemu. Akhirnya apa? Haus. Summa qal arji'u ila makanil ladzi kuntu fihi. Aku terbalik di tempat saya kehilangan tunggangan. Fa ana hatta amutu islah. Aku pasrah baik terturu nganti mati. Dalam artian apa? Sudah tidak ada harapan. Fa wada'a ra'sahu 'ala sa'idihi liyamut. Akhirnya apa? Dia tidur di atas apa? Lengannya sampai meninggal dunia. Bukan sampai meninggal dunia, agar dia meninggal dunia. Wis lah, aku tak turu kayak gini wis nganti mati. Fastaiqadha wa 'indahu rahilatuhu. Namun ketika dia terbangun dari tidurnya, ternyata tunggangannya sudah kembali di sampingnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fallahu ashaddu farhan bi taubil 'abdil mu'min min hakati rahalatihi wa sabi." Maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih bahagia dibandingkan dengan keadaan orang yang seperti
Nemu maning apa Pak? Nyawane. Ya. Jadi apa ini? Tabrakan koma bisa senang apa buatan Pak? Alhamdulillah. Itu Allah lebih bahagia dibandingkan dengan kondisi orang yang seperti ini. Dengan apa? Dengan taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak-bapak, Ibu jamaah rahimakumullah wa adakumullahu ajmain. Poin yang berikut tentang masalah muraqabah. Tentang masalah apa? Muraqabah. Apa yang dimaksud dengan muraqabah? Yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah akan kita lanjutkan poin tentang masalah muraqabah di pertemuan yang akan datang. Dan ini satu hal ya dari bongkahan ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ihsan itu ada dua nggih. Derajat yang paling tinggi adalah seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian apa? Dia mampu menghadirkan sifat-sifat Allah, keagungan Allah di dalam setiap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah daripada apa? Ihsan. Lah pertanyaannya, sudahkah kita sampai posisi ini, Bang? Ketika kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sudahkah kita mampu menghadirkan keagungan dan sifat-sifat Allah di dalam memberi takbir Allahu Akbar kabeh napa? Kelingan metu qadarullah, Pak. Ya, sing ilang dadi ketemu gitu nggih. Langsung hilang itu tentang apa? Keagungan Allah. Padahal apa? Kita mengucapkan takbir Allah. Tapi kenapa kok keagungan itu tidak muncul dalam diri kita? Karena kita apa? Belum punya sifat dan rasa ihsan kepada Allah. Maka poin muraqabah ini menjadi penting bagi kita. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Baik Bapak-bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup, mungkin silahkan ada pertanyaan 1, 2, monggo. Monggo. Jadi jaksa gimana untuk memperbaiki keimanan bagi cucu atau mungkin anak yang masih hubungan cara gimana? Baik, bagaimana caranya? Ya, bagi seseorang untuk memperbaiki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tadi melihat daripada kondisi seorang anak atau seorang cucu. Diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana ketika sholat. Yang pertama apa? Fa'allimu, gitu nggih. Fa'allimu. Taklim di sini ada dua hal. Taklimud dhahir wa taklimul batin. Taklim keimanan dan taklim apa? Secara dhahir. Dalam artian apa? Ilmu tauhid dan ilmu fikih. Umur berapa Pak? Taklim itu Pak? Fa'allimu auladakum wa hum abna'u sab'i sinin. Nek umurnya tadi berapa? 7 tahun. Nek cilik-cilik nih anak-anak TPQ. Ini pendidikannya nih. Ya, wa'allimu taklim dohir dan taklim batin. Taklim apa? Tadi tentang masalah tauhid dulu, kemudian apa? Tentang masalah fikih. Baru proses berikutnya, ya. Ketika apa? Di umur 10 tahun, fatribu. Kita ingatkan, ya, tentang apa? Hukuman di dunia sebelum apa? Hukuman di akhirat. Jadi prosesnya begitu, Bang. Ya. Proses 7 tahun nih, tanpa adanya sebuah hukuman, kita ingatkan bahwasanya apa tadi? Ya, Allah itu memiliki hukuman. Tapi belum kita kenalkan itu hukuman apa itu. Baru di 10 tahun, umur 10 tahun baru kita kenalkan tentang masalah apa? Hukuman, konsekuensi gitu loh, Pak. Ya. Makanya nek kalau kita ngaji gitu nih, ya, tentang masalah fikih itu bahwa ketika umur 7 tahun, ya, itu anak itu memang, ya, dihilangkan dari persepsi seorang orang tua sifat salah, Pak. Apapun yang dilakukan oleh seorang anak itu bukan sebuah kesalahan. Kenapa? Karena dia bukan mukallaf, Pak. Ketika melakukan kesalahan, maka cerminannya kepada diri sendiri. Oh, dia mesti anak yang salah ini. Gitu, Pak.
Jadi bukan anaknya sih disalahkan. Kalau sekarang kan yang saya gitu. Umur 7 tahun kan lagi dablek-dablek kayak gitu, Pak. Apa yang kita lakukan? Kita marahi, itu bukan salah. Kenapa? Dia bukan mukallaf. Ya, karena apa? Bisa jadi anak kecil derajatnya lebih tinggi dibandingkan di kita, Pak. Karena kita mukallaf, dia bukan mukallaf, Pak. Sehingga apa? Ketika kita mendapati anak kita salah, yang kita salahkan diri kita, Pak. Oh, ini mesti anak yang salah. Gitu kan? Anak yang salah. Makanya kalau kita ngapunten gini, karena saya ngambil ilmu dalam artian ya banyak gitu kan, saya mengutip daripada pembahasannya Gus Baha. Mohon maaf ya. Ya Gus Baha itu luar biasa. Pendidikan anak itu luar biasa. Jadi dia ya ketika berangkat ke masjid, ya dia dekati anaknya, Pak. Ya, itu bukan dieret-eret untuk apa? Mangkat ke masjid, tapi apa disadarkan. Nah, kita akan menjalankan salah satu ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek kono engko pengen bareng maning karo bapak ning akhirat, yo kudu di mempengi salat. Jadi seperti itu, Pak. Ora kalau sekarang kan misalnya begini. Bapaknya wis siap, ibunya wis siap, anaknya tesi. Ya. Kebrikan sih, bapaknya wis siap, ibunya wis siap. Ya malah kono tesi dolanan baik ya, gitu enggak. Tapi tadi loh, pendidikannya luar biasa, Pak. Jadi tadi anak itu jangan kita salahkan, Pak. Ya, nek ada kesalahan berarti kita yang salah. Kita harus mau pendekatan tadi dengan cara apa? Mengingatkan tentang masalah tauhidnya, kemudian tentang masalah syariatnya, amalan dohirnya bagaimana. Kan tadi seperti itu, Gus Baha kan mengajarkan seperti itu, Yang pertama apa? Ya, tentang masalah keimanan kita kepada Allah. Oh, ini syariat dari Allah. Bentuknya apa? Salat. Nek salat tujuan apa? Jangan sampai ditinggalkan. Jadi seperti itu. Karena nanti apa? Ya, ketika mukallaf di umur 10 tahun, itu baru apa? Kita kenalkan tentang masalah konsekuensi daripada meninggalkan syariat. Tapi bahasanya darbun ghairu mubarrih. Ya, mukul tapi enggak sampai berbekas. Jewer gitu kan. Betul apa itu pendidikan, Pak. Hukuman. Gitu kan. Ya, tapi prosesnya tadi loh, Pak. Ya, nek sebelum mukallaf jadi bentak-bentak, Pak. Makanya menurut apa? Ya, Dokter Dahlan Isk, siapa? Astagfirullah. Salah satu psikiater ya anak gitu. Ya, beliau menyampaikan bahwa nanti ketika anak ya di umur sebelum balik, umur 7 tahun, pendidikannya hanya diisi dengan perintah larangan, ya, kemudian hukuman, marah dan sebagainya. Itu nanti seseorang itu akan tumbuh gitu nggih. Ya, sesuai dengan perintah orang yang di sekitarnya, tidak sadar diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah barang pasti, Pak. Jadi seperti itu pendidikannya, nggih. Ya, jadi ya mengkondisikan anak kita jadi seperti itu, Pak. Makanya ngapunten nggih, ada satu kisah tentang Hasan dan Husain ketika Nabi sholat itu kan sampai naik ke punggung kan gitu nggih. Bahkan sampai ditirukan sampai anak sekarang. Apa yang terjadi, Pak? Kan hanya disenyumi, Pak. Next ini kan, waduh, nyasuk, sampai lumaning ya. Ya, jadi ini loh, ya, ini yang memang hilang daripada diri seorang Muslim di zaman sekarang ini. Ya. Jadi, ya ini perlu diilmui jadi seperti itu. Jadi perlu diilmui. Jadi taklim pertama tadi, taklimul batin wa taklimul zahir, tauhid dan fi. Baru yang berikutnya tentang masalah apa? Hukuman, muamalah. Nah, itu tentang masalah muamalah. Ya. Anak kecil kalau dibentak itu sarafnya putus atau gimana? Nah, makanya tadi ya nek menurut sekali bentak itu putus. Ya, nanti orang itu nggak akan berkembang gitu. Kerdil. Dalam artian ya dia memiliki ya pikiran yang diberikan oleh Allah tidak mungkin bisa berkembang. Ya hanya takut dengan sekitar, takut dengan siapa? Allah. Sementara hukuman Allah itu kan apa? Identik di akhirat nanti, bukan di dunia. Sehingga dia seseorang itu akan apa? Dia terpacu dirinya untuk menaati bagi siapa saja yang memberikan hukuman di dunia. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu gimana? Jadi nek anaknya doblek aja di sana nih. Yuk digawa jalan-jalan, ditukungna es krim. Nah ini gue saya, Pak. Jadi besok-besok nurut sama orang tuanya, dikandani A, B, gitu seperti itu.
Nggih. Seperti itu nggih. Ada yang lain monggo? Tidak, kalau tidak kita cukupkan. Kalau tidak kita cukupkan, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila dalam menyampaikan banyak kesalahan, banyak kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.